Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Trirahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya. Yang pertama yaitu Malthus. Sesudah Adam Smith, Thomas Malthus dianggap sebagai pemikiran klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran ekonomi. Sewaktu dia diangkat sebagai dosen pada East India College, untuk pertama kalinya ekonomi politik dianggap sebagai ilmu tersendiri. Pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi politik dapat diikuti dalam bukunya yang berjudul Principles of Population. Dalam buku tersebut terlihat jelas bahwa Malthus adalah pengikut Adam Smith. Walaupun tidak semua pemikirannya sejalan dengan Smith, di satu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Namun sebaliknya, Malthus beroptimisme terhadap pesimisme terhadap masa depan umat manusia. Sumber pesimisme Malthus tidak lain dari kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor penentu produksi adalah jumlahnya tetap. Di dunia jumlah tanah relatif tetap. Kendati pemakaian tanah untuk produksi pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan seberapa. Dalam banyak hal justru jumlah tanah untuk pertanian berkurang. Hal ini karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik, dan bangunan lainnya untuk pembuatan jalan. Yang kedua yaitu David Ricardo. David Ricardo tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang cukup. Namun penjelasannya dalam bidang pasar modal yang sudah digelutinya sejak ia berusia 14 tahun membuatnya cukup paham tentang dunia ekonomi. Ricardo adalah yang berjasa mendorong Ricardo untuk menulis tentang masalah-masalah ekonomi. Dengan latar belakang bekerja di pasar modal, tidak mengherankan pemikiran Ricardo tentang masalah-masalah ekonomi klasik. Ricardo sependapat dengan Smith bahwa labor memegang peran penting dalam perekonomian. Ide yang berasal dari Smith ini kemudian dikembangkan menjadi teori harga-harga relatif. Berdasarkan biaya produksi, yaitu biaya labor menjadi unsur utama. Di samping biaya kapital mendapat perhatian besar dalam analisis Ricardo, sebab kapital tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas labor, tetapi juga berperan dalam mempercepat proses produksi sehingga hasil produksi dapat dikonsumsi. Perbandingan antara Smith dan Ricardo hanya dalam penekanan. Smith lebih menekankan masalah kemakmuran bangsa dan pertumbuhan, sementara Ricardo lebih memperhatikan masalah pemerataan pendapatan di antara berbagai golongan dalam masyarakat. Namun, David Ricardo sering dianggap sebagai pusat aliran klasik yang sangat gemilang selain Adam Smith. Akan tetapi, kehebatannya ini dalam melakukan analisis ekonomi juga paling banyak mendapat kecaman dan kritikan. Hal ini disebabkan dalam melakukan analisis ia sering bersikap tegar dan dingin. Sebagai akibatnya ilmu ekonomi sering diejek sebagai ilmu yang tidak memiliki perasaan. Sebab dalam melakukan pembahasan
para pakar seperti Ricardo berusaha lebih banyak menggunakan rasio dan analisis sehingga menghindari unsur-unsur emosional atau perasaan. Yang ketiga yaitu Jean-Baptiste Say. Say berasal dari Perancis. Seperti halnya Ricardo, saya juga berasal dari kalangan pengusaha, bukan dari kalangan pelajar. Saya juga merupakan orang yang sangat memuja pemikiran Smith. Kontribusi besar saya dalam aliran klasik adalah perdagangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Pendapat saya tersebut disebut dengan hukum Say. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Setiap ada produksi, akan ada pendapatan yang besar persis sama dengan apa yang dengan nilai produksi tadi. Dengan demikian, dalam keadaan seimbang, cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi barang yang bersangkutan. Dengan dasar bahwa peningkatan produksi akan selalu beriringan dengan peningkatan pendapatan yang akhirnya akan diiringi pula oleh peningkatan permintaan. Jadi dalam perekonomian yang mengatur pasar persaingan sempurna, tidak akan pernah terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Kalaupun terjadi, sifatnya hanya sementara. Yang terakhir yaitu John Stuart Mill. Kebanyakan pakar ekonomi sepakat bahwa ajaran klasik mencapai puncaknya di tangan Mill. Bapak dari Mill juga seorang pakar ekonomi. Mill Junior menerima ajaran tentang ilmu ekonomi langsung dari Mill Senior atau James Mill. Oleh bapaknya, ia dididik dengan disiplin ilmu yang sangat tinggi. Mill Junior sudah mulai belajar bahasa Latin pada usia yang 3 tahun. Pada umur 12 tahun, ia sudah mampu menulis tentang sejarah. Pada usia 13 tahun, ia bahkan bisa mengoreksi buku-buku yang ditulis oleh ayahnya seperti Elements of Political Economy. Di usia yang ke-16 tahun, ia lebih mengorganisasikan sebuah perkumpulan yang disebut Utilitarian Society. Mungkin akibat terlalu banyak belajar, pada usia 20 tahun Mill menderita sakit yang cukup parah. Oleh sebab itu, agar terhindar dari mesin pemikir, Mill mencari pelarian kepada dunia puisi. Sekian dari video saya, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.